warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Tapi Bapak lihat kok sedikit ya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 3 orang. Siapa saja? Mila, Dodi, Dery. Mila, kenapa Mila? Sakit. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dipimpin oleh Rezki. Silakan Rezki pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Zidni ilman waj'alni minas sholihin. Nah, agar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Untuk menambah semangat lagi, selain tepuk semangat, mari kita bernyanyi lagu Halo Halo Bandung. Rebut kembali Halo Halo Bandung, ibu kota periangan, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tak jumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, rebut kembali. Tangan di atas, semangat. Tangan di atas. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung. Rezki, semangat Rezki. Lama beta kita berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, rebut kembali. Lautan api kembali. Nah, itu harus semangat. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian memahami cara adaptasi jenis-jenis hewan. Nanti kalian akan berdiskusi, mengisi atau mencocokkan gambar dengan jenis adaptasinya apa. Nah, terus yang kedua kalian akan nanti dituntut untuk bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif. Terus yang terakhir adalah kalian nanti mengamati pola lantai dan gerakan tari merak. Lalu kalian mempraktikkan tari merak tersebut. Nah, nanti kalian akan menarinya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apakah kalian pernah melihat bunglon? Nah, ya, iguana, bunglon, londok. Bunglon itu bisa apa? Bisa berubah warna. Nah, bunglon berubah warna itu adalah bentuk adaptasinya. Adaptasi itu adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
beradaptasi. Nah, banyak jenis-jenis hewan. Cara beradaptasinya itu berbeda-beda. Kalian lihat ini ya. Ada cerita berbentuk animasi. Nah, ini ada seorang siswa. Kita beri nama saja ini Fahri ya. Fahri ini akan berangkat sekolah. Hai teman-teman, namaku Fahri. Saya sekarang akan berangkat ke sekolah. Nah, Fahri memakai topi, tas, terus sepatu ya. Lalu melakukan perjalanan ke sekolah. Nah, di perjalanan Fahri kaget. Kok rasanya ada sesuatu gitu ya. Ada hewan. Tapi apa ya? Tidak kelihatan mana hewannya. Nah, terus Fahri menemukan hewan tersebut. Oh iya, itu di atas ada bunglon atau iguana. Nah, kenapa Fahri sulit menemukan iguana? Karena bunglon berada di dahan pohon berwarna coklat. oh iya, jadi bunglon berada di dahan pohon yang berwarna coklat. Nah, sebenarnya bunglon ini warnanya bukan coklatnya. Coba lanjutkan, lihat. Lalu Fahri berjalan kembali. Di perjalanan Fahri dikagetkan karena iguana tadi loncat ke bawah. Warnanya menjadi hijau. Tadi di atas pohon warnanya coklat, menyerupai pohon. Sekarang iguana loncat ke bawah, ke rumput dan ke dedaunan. Warnanya berubah menjadi hijau menyerupai rumput dan daun. Nah, berarti iguana bisa merubah warna. Itu adalah bentuk adaptasi bunglon untuk mengelabui hewan lainnya agar tidak dimangsa oleh hewan lain. Jadi bunglon menyerupai tempat yang dihinggapinya ya, agar tidak kelihatan atau tidak dimangsa oleh hewan lain. Nah, Fahri melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Fahri bertemu dengan sekelompok bebek. Coba kalian perhatikan. Bebek. Paruh bebek bagaimana? Gimana? Panjang ke depan tapi lebar ya. Nah, terus kakinya. Kakinya bagaimana? Kakinya lebar tidak? Lebar. Nah, ini bebek mempunyai bentuk paruh lebar dan panjang ke depan, itu berfungsi untuk mencari cacing di lumpur. Jadi fungsinya untuk menyaring lumpur agar tidak masuk termakan oleh bebek. Terus kaki bebek itu berfungsi untuk berenang di air. Ya, karena bebek suka renang di air. Bebek juga mencari ikan di air. Nah, paruh bebek juga berfungsi untuk menangkap ikan. Ya. Nah, ini bentuk adaptasi bebek terhadap lingkungannya. Tapi berbeda kalau tadi iguana adaptasinya berfungsi agar tidak dimangsa oleh hewan lain. Nah, ini bebek adaptasinya berfungsi untuk memudahkan makan, untuk memudahkan dalam mencari makanan di air. Nah, jadi adaptasi juga berbeda. Adaptasi itu ada yang disebut dengan morfologi, ada juga adaptasi fisiologi, dan juga ada adaptasi tingkah laku. Morfologi. Nah, itu morfologi adaptasi dalam bentuk penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup. Contohnya tadi bebek, bentuk tubuh, jadi bentuk paruhnya panjang, lebar,
bentuk kakinya lebar. Nah, itu termasuk morfologi. Jadi kalau berhubungan dengan bentuk tubuh itu berarti adaptasi morfologi. Nah, ada juga adaptasi fisiologi. Kalau fisiologi itu adaptasi yang berhubungan dengan organ-organ tubuh hewan. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Tingkah laku. Contoh tadi iguana. Iguana itu adalah bertingkah mengubah warna tubuhnya, warna kulitnya. Tadi dari warna coklat menjadi warna hijau. Nah, sekarang Bapak membagikan LKPD. Tapi kalian bentuk dulu kelompok. Kelompoknya jangan yang kemarin. Bapak pilih 2 orang ketua kelompok. Yang pertama Nipa, terus yang kedua Fahri. Fahri ketua kelompok, anggotana Jidan, Rezki, Mai. Terus sisanya kelompok Nipa, berarti Nipa, Sila, Adam, Sipa. Sekarang duduknya berkelompok. LKPD, ada gambar-gambar hewan. Nah, itu kalian tentukan. Termasuk adaptasi apa? Misal, yang pertama paling atas itu ada gambar sapi. Nah, ini termasuk adaptasi fisiologi berhubungan dengan organ tubuh. Nah, ini bunglon termasuk adaptasi apa? Kerjakan hanya sampai gambar elang dulu. Nah, jika lupa kalian bisa lihat di papan tulis atau di monitor. Itu yang kedua. Nah, biasa ningali tina monitor, tina pengertian itu. Kira-kira masuk kemana? Kata kuncinya, morfologi berhubungan dengan bentuk tubuh. Fisiologi berhubungan dengan organ-organ tubuh. Sedangkan tingkah laku berhubungan dengan tingkah laku. Bapak hitung sampai 20. Harus selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beres? Ya, depan kelompok Nipa. Gambar iguana, itu iguana termasuk tingkah laku. Salah satu. 90. Bebek morfologi berarti sama, salah satu. 90. Nah, duduk kembali. Jadi salahnya di ular. Ular itu termasuk fisiologi karena memiliki organ lidah yang berbisa. Terus tadi nih Pak, salah nu mana?
Bebek kan itu bentuk paruh, bentuk kaki, berarti berhubungan dengan morfologi. Terus perhatikan LKPD kedua. Sekarang kita akan membahas adaptasi tingkah laku. Tingkah laku itu ada sebenarnya 6 ya, tapi kita mempelajari 4 dulu. Yang pertama mimikri, kedua ekolokasi, ketiga autotomi, yang keempat kamuflase. Mimikri adalah adaptasi dengan mengubah warna, misal iguana, mimikri. Ekolokasi, kemampuan makhluk hidup dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Terus autotomi. Autotomi adalah memutuskan ekor, misal cicak. Terus kamuflase. Kamuflase menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungannya. Misal tadi ulat. Ulat warna hijau mencari daun yang hijau agar tidak terlihat oleh hewan lain. Eta kamuflase. Sok kerjakeun LKPD-na isian ku mimikri atau ekolokasi atau kamuflase atau autotomi. Nip. Eta gambar naon? Dina pohon aya naon? Eta teh aya hewan. Hewan naon? Autotomi mah memutuskan ekor. Ekolokasi mah adaptasi mengenai lingkungan dengan gelombang suara. Oke, tiga ketiga. 1. Langsung isi. 2. 3. Sudah. Kelompok laki-laki bacakan jawabannya. Kelompok perempuan mana tinggal dia. Jangan dibetulkan. Yang pertama berdiri Bidan. Kutub termasuk? Kenapa mimikri? Mimikri merubah warna. Nah, betul. Kelinci kutub bisa merubah warna, termasuk mimikri. Perhatikan garis bilangan. Bilangan negatif termasuk ke dalam bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan negatif, caranya cukup mudah. Aturannya, kalau positif melangkahnya ke kanan. Kalau negatif melangkahnya ke kiri. Soal itu kerjakan sekarang supaya cepat. Sok, ketawa disimpan di dia. Mana? 8. Sok 8, mana 8? Nah, 8 ditambah min 2. Negatif 2. Negatif ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ke kiri, berarti ke kiri berapa langkah? 2. Sok hitung. Itu. Oh, gampang. Isi. 5 ke kiri. Negatif 5. Simpan diri di negatif 5 heula. 20 dan. Tambah 2 negatif positif. 2. Positif. Positif ke kanan. Cicing mah kopi mah cik mah. Tak. Kopi lu. Tanggus dikirim balik. Tilu atau negatif tilu? Garisan. Oh. Nah. Nah, gitu gampangnya. Coba anak aturkan.
Iya ditukar. Kelompok MIPA. Ditukar. Yang pertama soalnya berapa? Negatif 5 ditambah 2. Positif ke kiri kanan? Kanan. Berapa langkah? 1, 2. Kelompok Mari betul? Semua. MIPA? Salah satu. Nah. Lihat gambar. Ini gambar apa? Gambar tari merak. Nah, kita sekarang akan belajar tari merak. Nah, pola lantai kan sudah dipelajari di kelas 5 ya. Pola lantai aya nu ke samping, ke depan disebut, ke samping disebut horizontal. Ke depan disebut vertikal. Nah, tinggal. Berdasarkan gerak penarinya, penari kan bisa ke kadieunya, ke samping. Nah, ini disebut dengan gerakan horizontal. Terus ada yang menari ke depan ke belakang, ke depan terusan ke belakang, disebut dengan gerakan vertikal. Terus ada gerakan yang membuat tinggal di gerakan tinggal kadieu melingkar. Nah, terus dalam tari merak ada beberapa gerakan. Tinggal ayeuna videona. Terdiri dari tumpang tali, seblak sampur, ayat sayap, ulang setiap tutup dan dibuka, posisi kaki kiri jinjit di depan, goyangkan kepala. Buka kedua tangan dan simpan di samping, lalu goyangkan kepala sambil putarkan arah badan. Tarik sayap dan bentangkan tangan dengan bentuk diagonal ke depan sambil kekoreng. Posisi badan serong dan agak bungkuk dan kepala gedes. Nanti kalian praktikan di rumah atau belajar di rumah tari merak. Nanti praktikan di sekolah. Barusan kita sudah melakukan tari merak.
Capek ya? Tadi ya, pembelajaran pertama kita belajar tentang adaptasi berbagai hewan. Terusan kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Terus kita belajar tentang pola lantai dan gerakan pada tari merak. Sekaligus kita melakukan gerakan tari merak, praktek tari merak. Nah, Bapak mau tanya, pelajaran mana yang paling sulit antara adaptasi hewan, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan tari merak? Paling sulit tari merak. Sifat tari merak. Cung, yang sulit adaptasi hewan terhadap lingkungan. Gampang? Nipa sulit. Terus yang kesulitan dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan negatif, Fahri. Ya. Nah, nanti ada tindak lanjutnya. Bapak akan memberikan PR untuk latihan. Nah, di rumah bisa bertanya kepada yang sudah bisa, kepada temannya atau kepada orang tua atau kepada kakaknya ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian memahami materi pelajaran yang telah disampaikan. Bapak akan memberikan soal evaluasi. Bapak kasih waktu 10 menit, paling lama 10 menit. Kalau selesai 5 menit, ya 5 menit dikumpulkan. Sekarang lembar soalnya ditukar dengan temannya. Nomor 1, hewan mimikri adalah nomor 1 jawabannya A. Checklist A. Ya. Jawaban A. Nomor 2, contoh hewan autotomi adalah, autotomi itu memutuskan ekor. Cicak. B. Nomor 3, bentuk adaptasi yang berhubungan dengan bentuk bagian tubuh adalah adaptasi morfologi. C. 3C, morfologi. Kelelawar adalah nomor 4. Kelelawar adalah hewan yang beradaptasi secara ekolokasi dengan gelombang suara. Terus nomor 5 tambah min 4 sama dengan 1. Nah, hasil evaluasi paling besar 80. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan pembelajaran. Adaptasi ada yang berupa adaptasi bentuk tubuh yang disebut dengan morfologi. Ada adaptasi yang berupa adaptasi berbentuk organ tubuhnya yang beradaptasi dengan lingkungannya yang disebut dengan fisiologi. Dan ada juga adaptasi tingkah laku. Nah, terus dalam adaptasi tingkah laku ada yang disebut dengan mimikri, yaitu hewan beradaptasi dengan merubah warna. Terus ada juga yang disebut dengan autotomi atau melepaskan ekor. Terus ada ekolokasi atau beradaptasi dengan lingkungan melalui gelombang suara. Terus ada kamuflase
atau kita lebih kenanya dengan penyamaran ya. Kamuflase. Jadi hewan yang warnanya hijau hinggap di daun yang berwarna hijau agar tidak terlihat oleh hewan lain. Terus tarian. Pada tari merak ada pola lantai. Pola lantainya ada yang gerakan ke samping atau disebut dengan horizontal. Ada yang ke depan, belakang atau disebut dengan vertikal. Terusan gerakan tari merak ada yang berupa risik. Terus ada yang berupa tempat tali. Terus ada yang disebut nanti buka tutup bab lang. Terus ada tiara ngapak saya. Pembelajaran sudah berakhir. Kalian sebelum pulang berdoa dahulu. Dipimpin oleh Pak Dwi.